pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Sat Nugroho Danan Priyanto, SSN. Saya adalah seorang guru di SMK Grafika Madiwana, Bogor, Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG kategori 1 gelombang kedua di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMK Grafika Madiwana, Bogor. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kepada Tuhan kita diberkati bisa ada di tempat ini untuk kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya. Nah, sebelum memulai kegiatan, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar supaya kegiatan berjalan lancar sampai selesai nanti, tidak ada hal melintang dan tidak ada sesuatu yang kurang berkenan dari kita. Minta tolong untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, mari kita bersatu berdoa. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih, saudara. Ada yang sudah masuk hari ini? Ada ya, dari si Samuel yang masuk, Bapak izin ya. Nah, yang lain sudah masuk, sudah ada si ada Clara, Eva, Kaila ada. Ya. Nah, pertemuan sebelum hari ini ya, kita sudah membahas tentang apa yang dinamakan Renaissance Eropa. Renaissance itu jadi secara umum adalah pencerahan. Jadi kembali cerah gitu setelah dari kegelapan atau Islam ya. Nah, Renaissance itu adalah gerakan seni rupa dan juga yang lain juga ada pengetahuan, ada teknologi dan lain-lain yang berkembang memulai era baru seperti itu. Nah, di Renaissance itu di Eropa khususnya di Eropa itu ada bermacam-macam tokoh yang mewarnai era Renaissance Eropa itu. Nah, siapa aja misalnya tokohnya? Nah, ingat? Saya sih Leonardo da Vinci ya, itu seniman jenius. Kira-kira karyanya apa? Contohnya Mona Lisa. Oke, baik. Yang lain? Rafael ya. Nah, tokoh Rafael. Kemudian ada lagi yang lain apa? Donatello ya. Kemudian juga ada Michelangelo. Nah, seperti itu. Nah, oke. Itu ya, kita balik dari apa yang kemarin kita sudah bahas. Nah, tujuan kali ini dalam pembelajaran ini itu nanti adalah kalian bisa mendeskripsikan atau menganalisa tentang aliran-aliran seni rupa. Jadi aliran-aliran seni rupa itu apa? Atau aliran apa ya? Jadi kenapa ada aliran di seni rupa itu? Itu bisa dilihat karena urutan waktunya ya. Kemudian ada Renaissance. Habis Renaissance itu ada yang dinamakan Barok. Kemudian era Rokoko ya, semacam itu. Nah, kemudian yang ini kenapa ada aliran-aliran ini? Karena tadi juga saya katakan bahwa ada urutan waktunya.
Jadi urutan-urutan waktu atau sejarah itu kemudian jadi yang dinamakan era atau aliran ataupun gerakan di situ ya. Nah, yang pertama di sini ada neoklasisisme. Neoklasisisme ya. Kalau kita bahasakan sebagai neoklasik. Neoklasik, jadi klasik itu ya kuno ya. Kalau neo berarti baru, new. Jadi kuno yang baru. Ya, jadi istilahnya dikembalikan lagi cita rasa dari klasik itu. Nah, apa itu neoklasik? Jadi itu adalah gerakan yang berfokus pada bagaimana seni itu harus mengekspresikan kebajikan ideal dan meningkatkan kehidupan melalui kejelasan bentuk, warna muram dan suasana klasik. Di sini warna muram itu bukan berarti sedih atau apa ya, jadi warna yang suram, klasik ya, klasik atau vintage, tahu istilah vintage ya seperti itu. Nah, berikutnya lagi adalah, nah di zaman yang klasik ini seniman berusaha untuk kembali untuk menggali ide-ide estetik zaman Yunani dan zaman Romawi. Ya, jadi karena waktu itu di zaman Yunani dan Romawi itu kebanyakan patung ya, patung, kemudian ada arsitektur ya, bangunan yang begitu megah sampai sekarang juga masih ada. Nah, zaman itu yang kurang adalah lukisan. Lukisan itu jarang ada atau memang tidak bisa abadi. Nah, pada zaman neoklasik itu seniman-seniman kembali merekonstruksi dari patung Yunani itu dijadikan lukisannya, jadi objek lukisannya. Nah, pelopor dari neoklasik itu adalah Jacques Louis David ya, dengan lukisannya yang terkenal itu di Out of the Horati. Nah, itulah sebenarnya. Nah, lukisannya adalah seperti ini. Ya, kita lihat bahwa lukisan ini adalah lukisan bernuansa Romawi ya, Romawi yang Yunani. Romawi ya, di Romawi lihat di font itu kalau nggak salah artinya bersumpah ya. Jadi sumpahnya Horati. Nah, sebenarnya semacam ini. Jadi cerita atau kisah klasik zaman Yunani ini dikembalikan dalam bentuk lukisan seperti ini. Ya. Nah, ada lagi lukisan seperti ini. Nah, kira-kira pada zaman itu penggambarannya seperti ini ya, seperti yang juga dilukis oleh Johann Giovanni ya. Kita lihat tahunnya adalah 1782. Nah, kira-kira seperti ini nih gambarannya. Di dalam lukisan itu ada orang-orang yang mempelajari atau meneliti patung-patung lama ya, patung-patung lama yang kemudian dijadikan bahan lukisannya. Itu yang klasik ya. Berikutnya ya, ada lagi yaitu zaman romantisisme atau romantisme. Itu berlaku atau era itu di tahun 1780 sampai dengan 1830. Ya, di abad itu ya. Kita belum ada sama sekali. Ya. Romantisme ya. Nah, romantisme itu apa? Jadi gerakan di mana pokok bahasan lukisan bervariasi, tetapi menekankan emosi, spiritualitas, misteri dan perasaan. Pelopornya ada John Constable, Sonner, Theodore Delacourt. Susah banget. Nah, ini ya. Lukisannya seperti ini, pernah lihat? Pernah ya? Di apa ya? Di internet bisa ya, di internet ada, kemudian di buku juga ada, di buku Sumpah. Nah, ini karya John Constable The Hay Wayne. Lihat tahun pembuatannya 18
Ya, kita lanjutkan. Nah, lukisan ini kira-kira apa nih? Nah, kalau kita lihat snowstorm, badai salju. Ini masih zaman romantisme ya. Ada Joseph Mark William Turner. Kemudian berikutnya lagi, nah ini judulnya The Wrath of the Medusa, tahun pembuatan 1819, masih jauh ya. Nah ini kira-kira ada bencana ya, bencana yang kemudian direka ulang di dalam tulisan. Oke ya, jadi ada romantisme dan neoklasik. Kira-kira perbedaannya apa? Kira-kira dari lukisan tadi, kalau yang tadi zaman-zaman Romawi, Yunani, neoklasik. Yang ini pun juga istilahnya menggambarkan dengan sungguh-sungguh gitu loh. Manusianya juga manusia beneran ya, bukan zaman-zaman kartun sekarang atau yang lain. Gak ada distorsi, gak ada deformasi atau oscilasi ya. Jadi perbedaannya dari neoklasik maupun romantisme itu adalah kalau neoklasik tadi materi dari lukisan itu yang klasik-klasik, bahkan ceritanya pun juga cerita klasik ya. Jadi kebanyakan adalah tokoh yang memang benar-benar ada dilukis ya. Nah kalau yang romantisme ini tidak perlu tokoh ya. Jadi apa yang dirasakan ya digambarkan di situ, dilukiskan. Jadi ada peristiwa dilukiskan. Kalian mungkin di Indonesia sebenarnya juga ada tokoh romantisme ya. Kalau kalian pernah dengar yang namanya tokoh Raden Saleh, bukan yang di Lembang ya. Ya ada sih. Memang kalau kemungkinan Raden Saleh memang ada di Bogor. Jadi peristirahatan ataupun dia punya rumah di Bogor juga. Jadi Raden Saleh juga melukis, dia seorang pelopor ya, pelopor lukisan modern di Indonesia. Dikatakan modern karena mengambil dari Jepang. Walaupun sebenarnya seni rupa Indonesia juga tidak kalah bagus ya. Cuman karena memang kalau yang di Eropa bisa menyebar kemana-mana ya, termasuk yang di Indonesia dibawa oleh Pak Raden Saleh itu. Ya seperti itu. Zaman romantisme yang bisa tutup. Kemudian sekarang realisme. Masih di tahun 1840-an dan 1880-an. Nah, realisme itu apa? Adalah melukis, menggambarkan realitas kehidupan sehari-hari ya. Jadi benar-benar real. Apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, kemudian dilukis. Pelopornya ada Honor Daumier, kemudian ada Gustave Courbet. Nah, contohnya lukisan seperti ini dilukis adalah Gustave Courbet, Western Breaker atau pemecah batu. Nah, dia lukisannya memang mengambil dari hal-hal yang ada sehari-hari, ya. Benar-benar realitasnya sehari-hari dia tuliskan. Ya, bahkan dari tempat minuman juga ada, ya di detailnya kelihatan. Contoh lainnya adalah lukisan ini, ya, lukisan yang muram dan kemudian diberi judul The Third Class Carrier. Kira-kira artinya apa? Yang pintar bahasa Inggris? Dan kelas 3 ya? Kelas 3 atau kelas bawah lah, kelas ekonomi bawah. Nah, seperti itu. Jadi realitas kehidupan sehari-hari digambar, diungkapkan dalam tulisan. Itu realisme. Lanjut lagi, ada impresionisme, masih di tahun 1862 dan sampai 1892. Jadi kalau impresionisme itu adalah
mengabadikan momen kehidupan yang cepat berlalu dengan melukis di luar ruangan menggunakan sapuan kuas yang cepat dan longgar. Gak susah diterima ya. Impresi, jadi kita lihat impresi. Impresi itu kesan ya. Kesan yang jadi orang melihat sesuatu berkesan kemudian dituangkan dalam bentuk lukisan. Jadi adalah di sini ciri khas dari impresionisme itu adalah mencari kesan cahaya yang sementara berupa objek ya, dalam waktu dan kondisi yang berlainan. Nah, mungkin kita bisa lebih jelas melihat pelopornya yang ada dua magnet dan monet, magnet dan monet. Nah, ini contoh lukisan dari Edward Manet ya. Judulnya About at the Voice. Nah, itu lah. Ini bar ya. Seperti ini. Kalian bisa nangkap cahayanya, apa kesan cahaya? Bisa lihat ya. Nah, ada lagi ini nih. Ini lukisan sempurna nih. Walaupun coba lihat detailnya tampak kasar ya. Ini juga impresionisme, jadi bukan detail yang diambil dituangkan, tapi cahayanya, kesan cahaya yang ditampilkan. Bisa lihat? Oke ya, ini karya Claude Monet. Tadi Manet, sekarang Monet. Bangun parasol. Nah, lihat gambarnya kasar, nggak seperti yang pasif, yang tadi ya yang realisme juga. Tapi dia bisa menangkap pesan cahayanya. Itu ya. Nah, kenapa kemudian ada gerakan seperti ini? Karena mungkin sudah jenuh kali ya. Ada tadi, ada apa tadi? Romantisme, ada realisme yang begitu melukis dengan begitu detail. Nah, kemudian ada impresionisme ini. Lanjut ya. Ekspresionisme, ekspresi ya. Ya jelas bahwa gerakan yang menjangkau banyak medium, tempat seniman berusaha mengekspresikan emosi. Jadi kalian emosinya apa, tertawa atau senang, bahagia dituangkan dalam sebuah lukisan. Kemudian kelompoknya ada Edvard Munch dan Vincent van Gogh. Pernah dengar dong ini? Ya kan? Vincent van Gogh. Lukisan ini pasti tahu nih. Sepertinya gampang ya. Jadi ini tulangan dari ekspresi si siapa ini? Edvard Munch, The Scream. Ya, 1893. Ini ya. Kemudian ada lagi, ini pasti tahu nih. Lukisan siapa nih? Vincent van Gogh. Van Gogh ya. Nah, ini juga ekspresionisme, judulnya Starry Night. Starry Night itu berarti malam berbintang. Ya, katakan seperti itu. Jadi lihat bahwa lukisannya seperti itu lah ya. Ya kecil kali ya. Tapi ini benar-benar lukisan yang istilahnya masterpiece-nya Vincent van Gogh ini. Ya, benar-benar tidak ada duanya walaupun lukisannya seperti ini. Ya. Jadi itu tadi. Jadi karena dari lukisan-lukisan yang sampai impresionisme itu ibaratnya lukisan cuma itu aja nih. Kemudian ada masih Edvard Munch dan Van Gogh ini ya, yang membuat perbedaan dengan ekspresionisme ini. Oke, sudah selesai. Sudah ngantuk. Lanjut lagi ya. Yang berikutnya adalah kubisme. Kalau berbicara tentang kubisme,
Apa itu yang ada di benak kalian apa? Clara mungkin apa? Kubisme. Menurut saya kubisme itu yang menggunakan bentuk seperti kotak, persegi, balok. Oke, betul. Ya, jadi gerakan yang menekankan keseluruhan struktur suatu objek melalui penggunaan bentuk geometris ya. Itu tadi ada kotak, balok, ya kotak-kotak lah ya. Jadi geometris dan bentuk abstrak. Kalau abstrak itu sederhananya bentuk yang tidak berbentuk. Gimana ya? Sesuatu yang tidak ada bentuknya apa sih? Ya masih ada tanda tanya seperti itu. Nah itu abstrak ya. Itu aja ya. Nah kubisme ini pelopornya ada Pablo Picasso, kemudian ada George Braque. Contoh misalnya seperti ini. Itu tadi ya ada kotak-kotak garis-garis kubus ya. Kubus atau kubis. Nah seperti ini. Contohnya ini adalah lukisan dari George Braque tadi, Woman with Vital di Mas udah di tahun 1913 ya, kubisme itu. Lanjut lagi ini hampir sama, hampir tipenya hampir sama ya. Tapi ini lain seniman. Ini adalah karya Pablo Picasso, Gerrit Mandoline sama ya. Tadi Pablo Picasso sekarang Mandoline. Ini yang kubisme ya. Jelas ya, kubisme itu ada bentuk-bentuk yang geometris atau kotak-kotak. Yang berikutnya surrealisme. Gerakan lukis yang menekankan pengalaman manusia seringkali melalui penggambaran seperti mimpi. Ya, seperti mimpi. Surrealisme itu adalah kata lainnya adalah superrealis. Jadi realis itu adalah nyata ya. Superrealis itu adalah di luar kenyataan. Nah seperti itu. Kalau kita lihat ya, kita lihat pelopornya ada Salvador Dali dan Max Ernst. Itu. Contoh gambarnya seperti ini. Contoh lukisan ini adalah lukisan dari Salvador Dali. Dia pelukis Spanyol. Lukisannya di tahun 1938 ya, sudah mulai ke abad 20 ini. Apparition of Fish and Free Fish on Beach. Apa yang kira-kira artinya? Penampakan wajah dan gelas buah di pantai. Apa yang bingung ya? Nah seperti jadi judulnya ada pantai, ada penampakan wajah dan wadah buah. Jadi surrealisme itu semacam tidak nyata, ya. Penggambaran seperti misalnya kalian mimpi apa diterjemahkan dalam sebuah lukisan. Ada lagi contoh lain seperti ini, ya. Jadi imajinasi, mimpi, ya. Ini karya dari Max Ernst, Kubu Imperator di tahun 1923. Ini juga sama penggambarannya yang di luar realitas, ya, surrealisme. Oke, lanjut. Sekarang ada abstrak ekspresionisme. Tadi sudah saya ungkap sedikit. Abstrak itu istilahnya tidak berbentuk ya. Dalam artian ini bentuknya apa belum kelihatan. Hanya main garis, warna, garis, warna, bentuknya kelihatan. Dan ekspresionisme, jadi tanpa ekspresionisme, jadi yang abstrak ya, lukisan abstrak. Nah, di tahun 1943 dan 1965. Gerakan juga yang mencari abstraksi total sambil mengekspresikan emosi melalui metode yang tidak konvensional. Tidak konvensional berarti sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya, seperti itu. Nah, bahwa seni lukis harus bebas dari arti representasi naturalistik dan standar estetik yang bersifat akademis. Jadi memang
lukisan yang mencari hal-hal yang bebas, secara bebas, apapun itu untuk mengekspresikan tadi emosinya ya. Ini kata-kata dari Wassily Kandinsky yang merupakan pelopor dari gerakan atau aliran abstrak. Kemudian yang lain ada Piet Mondrian. Oke, kita lihat ya. Nah, kira-kira bisa menjelaskan nggak kalian? Lukisan dari Wassily Kandinsky ini. Kira-kira apa yang terbuatnya? Gak tahu ya? Gak tahu juga, bentuknya juga gak kelihatan. Jadi memang abstrak. Jadi hanya main garis, warna, bentuknya ya belum nggak ada di alam lah, selanjutnya itu. Kemudian ini, nah kalau di Piet Mondrian ini kira-kira apa ini? Pohon, seperti pohon, ya, pohon tapi bentuknya ya seperti abstrak ya. Bentuknya masih kelihatan pohon, tapi seperti bukan pohon. Itu ya. Oke, materi sudah selesai. Nah, mungkin biar gak ngantuk, kita ice breaking dulu ya. Kita menyanyi lagu lama. Boleh? Boleh berdiri semua. Mau nyanyikan lagu lama. Kepala tunggal kaki. Bisa dimulai sambil nyanyi, boleh gitu ya. Kepala tunggal lutut kaki, kepala tunggal lutut kaki, mata telinga, hidung, mulut dan pipi, kepala tunggal lutut kaki. Ya. Kedua tiga. Kepala tunggal lutut kaki, kepala tunggal lutut kaki, mata telinga, hidung, mulut dan pipi, kepala tunggal lutut kaki. Ya, udah. Ya, udah. Kita kembali. Kita kembali. Ya, selanjutnya saya akan berikan kuis ya. Berikan kuis melalui Google Classroom ya. Silakan disiapkan smartphone kalian masing-masing. Nah, bisa dibuka di Google Classroom. Ada kuis aliran seni rupa. Silakan dikerjakan ya, 5 menit selesai. Oke. Ya, bisa diakses. Oh, perlu izin ya. Saya cek dulu. Sudah bisa diakses? Saya.
Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Mari kita lihat. Gagal dapat 100 poinnya. Jasi 90. Beta Reka salah 3 70. Parah 70 juga. Kaila dapat 90. Oke, berarti paling banyak hanya 3 salah, yang salah ya. Udah bagus itu. Oke, pembelajaran sudah hampir selesai ya. Kita bikin evaluasi dulu. Kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan, kemudian mengerjakan kuis. Nah, kira-kira poin apa yang bisa diambil? Mungkin melihat lukisan-lukisan yang belum pernah dilihat. Ya, betul. Kemudian mungkin ada tokoh-tokoh dari agama-agama yang belum pernah kalian tahu ya, menjadi tahu. Kalau kalian siapa? Kalau saya aktif bertokohnya sih Pak. Ternyata mereka melukis bisa jadi kayak tertarik juga untuk belajar. Oke, jadi istilahnya tertarik ya. Kalau tidak, walaupun kalian mungkin wah lukisannya agak susah, tapi tadi kan contoh-contoh juga ada yang impresionisme, kemudian yang abstrak pun juga ada ya. Nah, ya, jadi di sini ketika kalian sudah mempunyai wawasan tentang aliran kehidupan, kemudian bentuk-bentuk ataupun suasana-suasana lukisan ya. Jadi kalian nanti bisa mengapresiasi karya seni ya. Bahkan kalian bisa mengkritiknya kalau kalian bisa belajar ya. Belajar menambah wawasan dengan kritik. Jadi kritik seni ini juga penting ya. Jadi oke ya, kira-kira seperti itu. Nah, minggu depan kita lanjutkan dengan aliran-aliran kehidupan yang lain ataupun dengan tema atau materi yang lain. Terima kasih semuanya sudah sampai di sini. Belum mengakhiri pembelajaran, lebih baik kita berdoa lagi ya. Berdoa untuk sama kita di jalan. Nah, mungkin salah satu tadi sudah ada. Sekarang siapa? Jasi. Nah, silakan yang kedua. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai perkataan Tuhan. Doa selesai. Terima kasih Jasi. Terima kasih semuanya. Selamat